Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada di bawah naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita telah memasuki tanggal yang ke-11 daripada bulan Muharram. Berlalulah sudah 2 hari yang ada nilai ibadah tertentu, yakni hari ke-9 dan hari ke-10. Tasu'a dan Asyura. Malam hari ini saya ingin berkongsi penjelasan berkaitan dengan Asyura, walaupun kita sebenarnya sudah terlepas maghrib tadi, dah habis. Tapi saya percaya bahwa ramai daripada kita telah memanfaatkan tanggal 10 khasnya, dan pada tanggal yang ke-9 pada umumnya untuk melakukan ibadah, yakni ibadah puasa. Yang ingin saya sampaikan yakni bukan tentang disuruh atau tidaknya puasa pada bulan atau tanggal ke-10 Muharram atau hari Asyura. Tetapi yang ingin saya sampaikan ialah apa ada kaitan puasa Asyura dengan Yahudi. Ini yang selalu atau sering kita dengar dipertanyakan. Apakah ada kaitan antara puasa Asyura dengan Yahudi? Jika ada, di mana? Jika tidak ada pun bagaimana? Karena ada hadis yang mungkin boleh menimbulkan kepahaman seperti itu. Sehingga puasa kita ini, puasa Asyura kita ini, ada kaitannya dengan Yahudi. Mungkinkah itu? Saya coba menyampaikannya dengan seringkas-ringkasnya. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan 4 hadis
berkaitan dengan perkara ini, walaupun hadis-hadis tentang Asyura tidak hanya 4, tapi saya pilih 4 ini untuk memberi jawaban. Apakah ada kaitan antara puasa Asyura dengan Yahudi? Karena ini, perkara ini akhirnya menjadi perbezaan yang sangat ketara antara pandangan ahli sunnah wal jamaah dengan tentang puasa Asyura dengan pandangan madhab Syiah terhadap Asyura. Ahli sunnah wal jamaah punya pandangan yang berbeza sama sekali dengan pandangan madhab Syiah tentang Asyura. Walhal kedua-dua kumpulan golongan ini mengaku Muslim. Jadi bagaimana penjelasannya? Begini. Pertama ingin saya sampaikan hadis tentang Asyura ada 4 saja yang disampaikan. Pertama hadis kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram itu, hari di mana orang Quraisy pada zaman jahilah biasa berpuasa padanya. Menjadi amalan biasa bagi orang Quraisy jahiliyah berpuasa pada hari ke-10. Ini sebelum Islam. Wa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan adalah Nabi waktu itu pun ketika di Makkah puasa juga. Semasa Nabi di Makkah, bahkan ada yang mengatakan sebelum pun Nabi dilantik jadi Nabi, sudah membiasakan diri puasa hari yang ke-10. Pertama. Hadis sahih. Hadis kedua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahud tasumu yauma Asyura. Selepas 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, Nabi hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi SAW melihat Yahudi berpuasa pada hari ke-10 Muharram, Asyura. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Ma hadza?" Apa ini? Apa ini? Ma hadza? Apa yang kamu lakukan hari ini? Qalu hadza yaumun soleh. Muhammad, ini adalah hari yang baik. Bagi kata Yahudi. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Ini adalah hari di mana dahulu kala Allah telah menyelamatkan Bani Israel, yakni bangsa kami, daripada musuh-musuhnya, yakni kejaran Firaun. Karena Bani Israel tok nemu kami diselamatkan dari kejaran musuh, fasamahu Musa. Musa nabi yang Allah utuskan ke Bani Israel waktu itu berpuasa. Jadi karena Musa berpuasa mensyukuri nikmat Allah diselamatkan kaumnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Qala, apa jawab Nabi? Setelah diberitahu. Fa ana haqqu bi Musa minkum. Kalau begitu, aku lebih berhak daripada kamu terhadap Musa. Mana kamilah lebih berhak, lebih layak berpuasa. Fasamahu, Nabi pun puasa. Fa'amara bisiyamihi, dan Nabi pun menyuruh sahabat-sahabat di Madinah, karena bisa di Madinah, untuk berpuasa sama. Nah, hadis yang kedua ini kan seakan-akan Nabi berpuasa Asyura setelah Nabi melihat Yahudi berpuasa. Lalu hadis ini sahih. Lalu difahami, kalau begitu Nabi ikut-ikut Yahudi. Kalau itu puasa Asyura itu sunnah ya agama Yahudi. Bagaimana seorang Nabi kekasih Allah, Nabi terakhir, dalam bab puasa, ibadah ritual, terpaksa mengikuti syariat sebelumnya. Bukankah syariat yang dibawa oleh Nabi semestinya, sepatutnya menghapuskan ada syariat yang bersini? Kenapa? Macam menciduk. Seakan-akan Nabi baru berpuasa selepas melihat Yahudi berpuasa. Seakan-akan ya, seakan-akan. Tapi ingat, hadis yang pertama itu, tadi Nabi dah biasa puasa di Mekah. Lalu kenapa Nabi bertanya? Kemudian Nabi pun suruh berpuasa? Ini sama dengan kes-kes yang lain. Tanya Nabi ini memberitahu para Yahudi, rupanya ada persamaan dalam setengah syariat yang dibawa oleh Musa dengan syariat yang Nabi sampaikan. Nabi pernah tanya pada Yahudi, apakah ada hukum rajam dalam kitab suci? Nabi tahu dalam kitab mereka ada, tapi Nabi pura-pura tanya, adakah ada? Mereka membaca kitab Taurat, sampai saja ayat rajam ditutupi. Dan Nabi tahu, buka itu, angkat tangan kamu, apa yang dalam itu? Nih, jadi peta Nabi ini, kemudian Nabi puasa bukan bermakna Nabi puasa Asyura itu ikut-ikutan Yahudi, tidak. Nabi hanya nak pastikan, nak tunjukkan bahwa ada beberapa ajaran syariat Nabi Muhammad ini sama dengan syariat sebelumnya. Yahudi salat menghadap Baitul Maqdis. Betul kan? Lama itu Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pindah ke Madinah pun sembahyang ke sana. Ada persamaan juga kan situ. Puasa pun ada persamaan juga. Hukum rajam ada juga. Hadis ketiga, ada Imam Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Zaimah, Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, karena Asyura yusamu qabla Ramadan, adalah hari yang ke-10 Muharram itu, yakni hari Asyura. Nabi berpuasa padanya sebelum difardukannya puasa Ramadan. Falamma nuzila Ramadan, maka tatkala kewajiban puasa Ramadan dah diturunkan oleh Allah, karena man syaa shoma wa man syaa aftara. Ada di kalangan umat Islam yang mau berpuasa sila, yang mau berbuka tak puasa pun silakan. Jadi ada pilihan. Sebelumnya Nabi sedang puasa, sehingga ulama pun berbeza. Mazhab Hambali dan Hanafi menghukum puasa Asyura sebelum kewajiban puasa Ramadan, hukumnya wajib. Mazhab Syafi'i menghukumnya hanya sunnah muakkadah. Selepas turunnya ayat Quran yang memberikan puasa Ramadan,
maka kewajiban puasa Asyura ditarik sehingga tidak lagi wajib. Itu pembicaraan yang tersendiri. Dan perlu diingat, Nabi hijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Maknanya Muharram dah lepas. Nabi pindah ke Madinah bulan Rabiul Awal. Sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Keluar akhir Safar dari Makkah. Maknanya Muharram dah lepas tahun ini. Jadi Nabi melihat Yahudi berpuasa Asyura itu, yakni Muharram berikutnya. Ya, 1 tahun ke depan lah. 1 tahun ke depan. Karena sampai Nabi di Madinah sudah lepas Muharram. Jadi tahun depannya, tahun yang kedua. Kemudian tahun Muharram yang berikutnya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, teruslah. Rajab, Sya'ban, tahun itu, tahun kedua, puasa Ramadan diwajibkan. Puasa Ramadan diwajibkan. Tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Ini bermakna Nabi berpuasa, menjalankan puasa Asyura sebagai sunnah itu, ya hanya 1 tahun sekali aja lah. Lepas itu, sunnah biasa. Yang ketiga. Dan yang keempat, ada orang memberitahu. Tapi bukan tahun itu. Bukan tahun pertama, kedua, keempat, Hijrah. Pada Muharram, tahun yang ke-9. Ada sahabat buat laporan kepada Rasul. Ini hadis Ibnu Abbas, riwayat Muslim. Ya Rasulullah, Yahudi selama ini hanya puasa hari ke-10 saja. 1 hari saja. Apa Nabi kata? La'in baqaitu ila qabil. Ya. Kalaulah aku masih hidup hingga tahun depan, kalau aku hidup pada hingga tahun depan, la asuman natasi. Aku pasti akan berpuasa hari yang ke-9-nya juga. Bukan hari 10, tapi ke-9-nya. Subhanallah. Ketika tahun di mana sahabat memberitahu Nabi, rupanya Yahudi puasa hari 10 saja Rasul. Lalu Nabi kata, ya jika sekiranya aku ditakdirkan umurku panjang hingga tahun depan, mana jumpa Asyura tahun depan, kita akan puasa hari ke-9. Sayang sekali. Tak sampai 2 bulan selepas itu baginda wafat. Pada bulan Rabiul Awal. Makna tak sempatlah puasa. Sehingga Nabi hanya pernah berazam untuk puasa yang ke-9, tapi tidak pernah berjaya melakukannya karena baginda telah meninggal. Baik. Daripada hadis-hadis ini jemaah sekalian, khasnya hadis yang kedua tadi, di mana ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi dapati orang Yahudi berpuasa. Lalu Nabi tanya, seakan-akan Nabi tak tahu. Wahai Nabi itulah biasa puasa pada hari Asyura. Ingat itu. Nabi telah biasa puasa semasa di Makkah. Bahkan masa di Makkah sekalipun. Jadi Nabi tanya itu bukan bila Nabi puasa dan sahabat suruh puasa, bukan makna Nabi mencedok, meniru syariat ahli kitab.
Sama sekali tidak. Ini kemudian menjadi pertimbang, menjadi perbicaraan agak panjang jamaah sekalian. Ya. Kalau dari segi alasannya, ya macam-macam ulama berpendapat. Kenapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berazam untuk puasa hari yang ke-9 dan ke-10. Yahudi hanya puasa hari yang ke-10. Ulama berpendapat memang pertama, karena hendak mukhalafatul kufar. Nabi hendak melakukan ibadah yang berbeza dengan ibadah orang-orang bukan Islam. Jika orang Islam ada ibadah, orang kafir pun ada ibadah, kebetulan pula ibadah yang sama. Contohnya puasa pada bulan Muharram, tanggal yang ke-10, kan sama. Jadi, Nabi ingin melakukan ibadah berbeza dengan mereka. Sebab itu Nabi menyuruh atau berazam, walaupun tidak kesampaian, nak puasa tanggal 9 juga. Tujuannya supaya berbeza dengan Yahudi. Malangnya Nabi tak kesampaian niatnya. Itu alasan pertama, rahasia pertama. Rahasia kedua, kenapa 9? Ya, sekalian, ini untuk ikhtiar. Ikhtiar itu mana sikap berhati-hati. Untuk menentukan hari itu, hari yang ke-10, kan? Katalah untuk menentukan hari ini, hari yang ke-10 Muharram. Kan kita kena tahu tanggal 1-nya bila. Betul? Tanggal 1 bila. Dan seringkali ada perbezaan pendapat antara tanggal 1, antara anak dah nampak anak bulan atau belum. Katalah bagi orang yang meyakini tanggal 1 Muharram itu, katakanlah tanggal 1 Muharram katalah jatuh pada hari Rabu umpamanya. Ya, 10-nya hari Jumaat lah. Tapi bagi yang berpendapat tak, 1 Muharram tahun ini jatuh pada hari Selasa. Jatuh hari Selasa. Maka tanggal 10-nya hari Khamis. Karena sering kali ada perbezaan pendapat tentang penentuan awal bulan, supaya kita tetap dapat dengan pasti melakukan ibadah puasa itu tanggal 10, mulakan sehari. Campur ke apa? Mulakan dengan sehari sebelumnya. Jadi, katakanlah bagi yang menentukan awal, bulan awal sehari, ya, katalah yang kata hari Selasa, ya kita hari Khamis sudah puasa, mana 10 juga. Dan hari Jumatnya 11. Bagi yang menetapkan bahwa yang hari yang ke-1 Muharram itu hari Rabu, hari ke-11 hari Jumat, kita puasa juga Jumat. Dan 9-nya. Karena memang ada hadis Nabi, kita disuruh puasa Asyura ini, kalau tidak sehari sebelumnya, tidak campur sehari sebelumnya, hendaklah kamu campur dengan sehari selepasnya. 9-10 atau 10-11. Itu alasan yang kedua. Jadi, sebagai ikhtiyat. Sebagai ikhtiyat. Jamaah sekalian, itu tadi. Ya, itu tadi. Walau bagaimanapun, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, puasa Muharram yang beliau pilih
Yang afdal yang pertama, yakni puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari selepasnya. Mana 3 hari berturut-turut. Yang pertama, kalau kau Khamis, Jumat hari ini, dan besok Sabtu. Utama nomor 2, sehari sebelumnya puasa Asyura dan sehari sebelumnya. Mana? 9, 10. Itu afdal nomor 2. Afdal nomor 3, hari yang ke-10 dan sehari selepasnya. Mana 10, 11. Itu yang paling selamat. Kenapa? Kalau hanya Tasu'a, Asyura saja, dikhawatirkan nanti tanggal ke-10 jatuh hari Jumat. Contohnya tahun ini di negeri kita. Karena telah ditetapkan 1 Muharram itu tanggal 1 Muharram itu hari Rabu, maka tanggal 10-nya hari Jumat. Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, 10. Tiba-tiba kita puasa hari yang ke-10 saja. Makna puasa kita hanya 1 hari itu jatuh pada hari Jumat. Sementara ada hadis pula yang melarang. Kita puasa hari Jumat saja. Hendaklah kita gabungkan sama ada kita puasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Sebab itu minimum yang paling utama 2 hari. Ikut susunannya, kata Ibnu Qayyim, yang paling utama, nomor 1 paling utama, 9, 10, 11. Utama nomor 2, 9, 10. Khamis, Jumat. Utama yang ketiga, 10, 11. Jumat, Sabtu. Bermakna ramai di kalangan ulama sini pun tidak mengharamkannya, tapi mereka memilih yang paling afdal. Tidak ada yang berfatwa puasa Asyura saja. Karena alasannya itu tadi. 3 alasan. Pertama, supaya kalau kita puasa sehari sebelumnya atau hari sebelumnya, supaya berbeza dengan puasa cara Yahudi. Yang keduanya, bagi mengelak jika kita puasa 10 Muharram saja, mengelak puasa Jumat sahaja. Iya, karena kebetulan pula 10 Muharram jatuh hari Jumat. Itu kita tambah 1 hari, Mas Banu. Dan juga mengelak bila ada perselisihan pendapat dalam menetapkan awal Muharram. Jelas ya di situ. Jadi hadis kedua itulah yang sering menimbulkan syubhat. Jangan-jangan dalam syariat yang diberi Nabi Muhammad ini hanya mencedok, meniru. Jangan-jangan Muhammad SAW hanya sipi syariat Yahudi. Cut and paste. Sipi itu cut and paste. Kata Nabi terakhir, ada syariat sendiri. Cemana puasa yang disuruh oleh Allah, dia tak tahu pula. Terpaksa tanya pada Yahudi. Seakan-akan kan begitu. Tidak. Haknya tidak seperti itu. Nabi sudah membiasakan dia berpuasa, hanya Nabi tahu rupa-rupa Yahudi pun puasa selepas Nabi hijrah ke Madinah. Itu. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Ini perlu saya sampaikan jamaah sekalian karena begini ya, tapi yang saya kata tadi. Saya baca ya. Ini artikel Arab yang saya baca.
Asyura wal yaumul ashir min syahri Muharram. Asyura adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Ya'taqidu ba'dul muslimun as-sunnah. Sebagian orang Muslim menganggapnya itu adalah amalan sunnah. Wa ba'dul yahud annahu al-yawm alladhi najallahu fihi Musa wa qaumahu min ali Fir'aun. Nah, sebagian Yahudi meyakini bahwa hari yang ke-10 itu, 10 Muharram itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan kaumnya daripada kejaran Fir'aun dan tenteranya. Batun kalau ba'du kutubus sunnah dan menukilkan sebagian kitab-kitab sunnah, kita agama ahli sunnah jamaah, An-Nabi SAW An-Nabi SAW siamo indama alima ayyahu anal Yahud dan Madinah yasumunahu. Seperti mana hadis yang kedua tadi. Dinukilkan bahwa Nabi SAW berpuasa pada 10 hari bulan Muharram, atau surah itu, ketika Nabi melihat Yahudi puasa di Madinah. Kemudian Nabi berpuasa, bahkan Nabi beritahu pada Yahudi, ana ahakku, ana aula bi Musa minkum. Aku lebih layak berpuasa daripada kamu. Dengan diselamatkannya Musa itu. Nah, di sinilah yang nampak macam ada kesamaan. Sehingga kita tak nafi, Yahudi menganggap hari yang ke-10 itu hari besar mereka. Ya. Wa yuqabilu hadha yawm minal yahud. Mereka sebut sebagai hari kibur. Yahudi mengistilahkan sebagai hari kibur. Di setengah negara jamaskan. Bahkan hari-hari ini dianggap dipecah sebagai hari libur, hari cuti. Di Iran, Irak, Pakistan, Lebanon, Bahrain, India, Algeria, Trinidad, Tobago, Jamaika. Itu 10 Muharram hari ini di negeri yang disebut kati public holiday. Terutama yang ada fahaman Syiahnya. Ini karena yang disebut itu hari Syiah. Yu'adu yaum Asyura yaum udatur rasmiyah. Tanggal 10 Muharram itu dianggap sehari cuti umum. Public holiday. Yusyariku fihi mu'adzamu jama'atil iraqiyah wa diniyah fi masjid kauni sadiqul istishadil Imam Husain. Karena Syiah menganggap yang pasti tanggal 10 Muharram itu, yakni hari berlakunya pembantaian, istilah mereka, terhadap cucu kesayangan Nabi SAW, Al-Imam Husain bin Ali, mati dibunuh. Mati dibunuh. Dan peperangan Karbala. Itu sejarah mencatat, kata Syiah. Jadi bukan hari raya, ini hari kesedihan. Bukan hari untuk meraihkan kemenangan. Ini hari kesedihan. Dan mereka meratapi kematian Imam Husain bin Ali. Ketika diberitakan ya mas kalian, dia tidak mau membaiat ya.
khilafan Yazid bin Muawiyah. Sudah di sini ada perbezaan yang sangat ketara sekali di antara dua kumpulan orang Muslim, satu ahli sunnah dan mereka ahli Syiah yang mereka juga mendakwa Muslim. Walaupun mungkin setengah orang ahli sunnah mengatakan Syiah ini bukan Muslim lagi, Syiah pun menganggap orang ahli sunnah ini tidak Muslim. Itu sudah saling menafikanlah keislaman golongan yang lain. Yang ini saya katakan masing-masing mendakwa Muslim, itu aja yang lebih tepat. Walaupun ada di kalangan dua kumpulan itu yang saling menafikan keislaman pihak yang lain, itu jelas tuh ya. Di kalangan Syiah ada yang menafikan keislaman ahli sunnah. Di kalangan ahli sunnah ada yang menafikan keislaman Syiah. Yang ini tekan di sini, yang pasti ahli sunnah wal jamaah atau Syiah masing-masing mengklaim mendakwa dirinya Muslim. Tetapi mereka mempunyai pandangan yang benar-benar berbeza tentang 10 Muharram ini. Hingga hari ini. Sehingga kalau kita lihat keadaan umat Islam secara umum, Muslim Syi'i atau Muslim Sunni di dunia, pada hari ini, yani hari Jumat 10, setiap 10 Muharram, berbeza suasananya, berbeza keadaannya. Berbeza sama sekali. Baik, kita lihat dahulu ya tentang ahli sunnahnya. Ini tentang kita. Yuwafiqu yaumal 'ashir minal Muharram alladhi al-yaum alladhi najjallahu fi Musa min Fir'aun. Bertepatanlah hari yang ke-10 Muharram itu dengan hari di mana Allah SWT menyelamatkan Musa dan pengikutnya daripada Fir'aun dan tentaranya ribuan tahun yang lalu. Wasiyamuhu mustahabbun inda ahli sunnah wal jamaah. Maka melakukan berpuasa pada hari tersebut, hari Asyura, ibadah yang amat-amat disukai. Mustahabbun. Bahkan menurut, tadi saya bukan, madhab Hambali dan madhab Hanafi, hukumnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dan ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari yang saya bacakan di depan tadi. Fahaman kita ini pegangan kita. Kita melihat Asyura itu seperti itu. Kama anna siyamahu lahu fadlun kabir inda sunnah wal jamaah. Demikian juga puasa pada hari Asyura menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah mempunyai keutamaan, kelebihan yang sangat-sangat agung dan besar. Dinyatakan oleh hadis Bukhari dalam sahihnya, oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Bukhari dalam sahihnya, kedua ini meriwayatkannya. Apa kata Nabi? Syamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablaha wa sanata allati ba'dahu. Qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku sangat berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun selepasnya bagi yang melakukannya. Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu. Dan aku berharap, sangat mohon sangat pada Allah agar puasa hari Asyura itu dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu. Hadis Muslim
Jelas umat Islam memandang Asyura itu hari ibadah, hari di mana Allah berikan kurnia sangat besar. Dengan puasa pun dosa 1 tahun yang lalu dihapuskan. Dalam Bukhari dari Ibnu Abbas, ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hada yaum, yakni yaum Asyura wa hadha syahr, yakni syahrul Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat berpuasa dan dengan niat mencari keutamaan di balik puasa tersebut. Sebagaimana yang Nabi lakukan pada hari ini, pada hari Asyura. Artinya pada hari Asyura lah Nabi yang bersungguh-sungguh berpuasa untuk mencari keutamaannya. Dan juga bulan ini, maksudnya bulan Ramadan. Ini pada ahli sunnah wajah. Melihat Asyura itu hari beribadah, hari di mana Allah turunkan kurnia yang sangat banyak, hari kesyukuran, menyatakan kesyukuran kepada Allah, termasuklah keselamatan yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Sebab banyak sebenarnya ada cerita-cerita atau peristiwa yang sahih dan ada peristiwa yang lemah yang tak diketahui asalnya yang diberitahukan berlaku pada 10 Muharram. Tapi yang disampaikan yang ini yang sahih ya Bukhari Muslim, diselamatkannya Musa. Adapun Adam dikeluarkan dari surga lalu diterima taubatnya, Ibrahim selamat pada api, Yunus keluar daripada perut ikan. Itu kurang dapat dipertanggungjawabkan riwayatnya. Jadi ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Saya berikan yang sahih yang kita boleh yakini saja. Sebab ada kan tuan-tuan, ini bukan sekadar Nabi Musa dimakan. Nabi Ibrahim pun diselamatkan daripada terbang api pun 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya pun 10 Muharram. Yunus keluar daripada ikan pun Muharram. Itu susah riwayatnya susah dipertanggungjawabkan. Jadi tak perlulah cari yang bukan-bukan. Cukuplah yang sahih sajalah. Ini berbeza dengan orang Syiah memandang 10 Muharram. Lain yang sekalian. Yahudi tadi memandang, ya itu hari raya bagi mereka. Hari raya. Berpesta bahkan. Kalau ada yang puasa itu sebagian. Tapi kebanyakan mereka Yahudi 10 Muharram itu hari raya. Makan-makan, namanya pesta lah. Ada sebagian mereka berpuasa. Nah, yang Nabi temui di Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah itu Yahudi yang puasa, bukan yang pesta, yang lain berpesta. Orang mukmin melihat 10 Asyura itu hari ibadah. Hari di mana Allah limpahkan kurnia yang tidak sedikit. Rahmat yang sangat besar. Termasuklah terampunnya dosa 1 tahun yang lalu bagi mereka yang berpuasa 1 hari. Lalu apa kata Syiah? Bagaimana Syiah melihat 10 Muharram ini? Syiah kata apa? Yusadifu hadzal yaumu yauma ma'rakati Karbala allati khadaha al-Husain Ibnu Ali didda Yazid bin Muawiyah ba'da rafdihi taqdimal bai'ati lahu. Hari Asyura 10 Muharram itu yakni hari berlakunya perang Karbala. Yang mengakibatkan tewasnya cucu Nabi Husain bin Ali ketika melawan
penguasa, tentera penguasa pada zaman itu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu pada zaman Ali, bapaknya. Anaknya Yazid Muawiyah itu pada zaman Husain. Kenapa berlaku peperangan? Kerana Imam Husain bin Ali tidak mahu mengakui pelantikan Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Orang mukmin tak nak mengakui lah kesahihan pelantikannya. Jadi nampaknya memang jangan sekali ya kalau kita baca sejarah Islam, peperangan yang sejak pada zaman Nabi, ya, bahkan misalkan Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh, lebih kepada politik sebetulnya. Ya, peperangan pada zaman dahulu itu lebih karena faktor politik. Bukan faktor agama. Ini contohnya. Faktor politik. Jadi bukan perbedaan pahaman agama sebenarnya asalnya. Hanya setelah seiring berjalan masa, lalu ada fahaman-fahaman tentang masalah agama berbeza antara Syiah dan Ahli Sunnah. Ya mungkin sholatnya agak lain sedikit, Qur'annya konon berbeza, memandang sahabat berbeza. Tapi pada asalnya di masalah politik. Bahkan kalimat Syiah itu sendiri pada mulanya hanya menunjuk pada orang-orang mukmin yang menyokong Ali bin Abi Thalib ketika berbeza pendapat dalam pemerintahan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengikut Ali, Syiah itu maknanya pengikut, golongan, asalnya. Tak ada kena-mena dengan fahaman agama, tak ada kena dengan cara solatnya, cara puasanya, cara hajinya. Hadis Qur'annya tak ada perbezaan. Nah, seiring dengan berkembangnya masa, makin ke sini ya sudah. Jadi nuansa politiknya itu terlalu pekat. Sehingga ini yakni diberitakan diperanginya Husain bin Ali oleh tentera Yazid bin Muawiyah itu karena Husain Ali tidak mau mengiktiraf pelantikan Yazid. Kan politik mana kan? Jadi memanglah sehingga adalah dahulu pensarah saya bagian sejarah Islam. Beliau dengan berani, yakin, tanpa keraguan sedikit pun mengatakan perpecahan umat Islam dalam sejarah perjalanan hidupnya. Penyebab utamanya ini politik. Politiklah, kepentingan politiklah yang menjadikan orang Islam berpecah dari awal hingga hari ini. Karena bila sebutkan politik, mana masalah berebut kekuasaan, itu masalahnya. Ya. Kalau setakat berbeza kunut, yang satu kunut, yang satu tak kunut, tak akan sampai berperang segitunya masalah. Asal tak ada. Imam Syafi'i dengan Imam Hanifah kan berbeza, dengan Imam Malik berbeza. Masalah tahlil dan tak tahlil, tak ada sampai bergaduh. Udah zaman dulu kan. Berbelah berlaku. Tapi bila sudah mencampuri dengan kepentingan politik, bergaduh hingga berbunuh. Huwa yamut tauratul madlum ala zalim. Wa yamul intisari dami ala saif. Kami samil muslimun syiah. Hari Asyura itu yakni hari peperangan. Penindasan pada orang yang dianiaya oleh si penganiaya. Itu yakni simbol perlawanan orang yang teraniaya kepada si penganiaya. Hari Asyura yakni hari intisaru dam ala saif. Dahsyat itu. Itu membela darah. Syiah melihatnya itu.
Fi hadha yaum istashhadal Husain bin Ali ala yadi Samar bin Jusin. Karena pada hari yang ke-10 itu, dan sejarah tak nafikan, memang diakui, hari di mana Husain bin Ali, cicit Nabi yang sangat disayangi, yang orang yang paling banyak dicium oleh Nabi, Nabi yang matikan sebagai pemuda ahli surga. Ya, ini kedua cucuku ini adalah pemuda ahli surga. Belum pun meninggal sudah diisytiharkan pemuda ahli surga. Tewas, dibunuh oleh tentara Yazid bin Umayyah di tangan Syamir bin Dil Jausin. Selepas ia menolak membaiat, mengakui pembaian pelantikan Yazid bin Umayyah menjadi Amirul Mukminin. Baqarista Habah Husain mahuwa yalahu ala daiban ila Kufah. Husain keluarganya, familinya pergilah ke Kufah sana. Bi anna kufyun yuriduna khalifatan wa anna sawa yasurunahu. Karena diberikan di Kufah nanti orang penduduk Kufah telah berekar akan menolong Husain bin Ali untuk menjadi khalifah dan akan membelanya. Tapi malangnya, ini adalah satu siasat yang luar biasa. Di negara kita, Husain bin Ali terbunuh. Dengan sangat-sangat mengerikan. Jadi Syiah memandang 10 Muharram itu bukan hari ibadah, bukan hari bersyukur, bukan hari gembira, berpesta seperti setengah Yahudi. Bukan hari Allah turunkan fadilat-fadilat, tidak. Itu hari bencana kepada keluarga Nabi. Itu hari kesedihan. Hari balak kepada umat Islam. Karena cicit Nabi, cucu Nabi, dibantai dan dipenggal lehernya. Jadi di Syiah, mana ada puasa Asyura? Kan mereka meratap di jalan sambil memukuli badan dia, mencedekkan dia. Konon sambil puasa. Kalau puasa pun mereka puasa tak minum. Karena itu ya, nak merasakan bagaimana dahaganya Husain bin Ali sebelum dibunuh. Bagaimana menderitanya. Jadi bagi mereka Yaum Asyura itu hari meratap. Jadi hari meratap peringkat kebangsaan. Bukan hari syukur. Apa yang disyukuri? Masya Allah. Lalu bagaimana? Timbulnya apa nama hadis menyuruh kita berpuasa ini? Syiah memandang jamaah sekalian, berpuasa itu hanya rekaan golongan Muawiyah katanya. Tengok pendapat Syiah. Ya, begitu sangat jahatlah pendapat itu. Konon Nabi Muhammad menyuruh kita berpuasa 10 Muharram. Karena hari yang sangat mulia, dengan begitu dosa 1 tahun kita dihapuskan. Itu sebetulnya hanya rekaan daripada Muawiyah dan kuncu-kuncunya untuk menutupi kejahatan yang dilakukan kepada cucu Nabi. Tidak mungkin Nabi menyuruh untuk berpuasa pada tanggal 10. Beribadah dengan niat mensyukuri nikmat Allah. Mana? Apa yang disyukuri? Itu bukan hari nikmat, itu hari bencana yang menanda orang Islam. Itu hanya rekaan Muawiyah, kata Syiah. Sampai sekarang. Jadi mereka tidak menerima hadis-hadis sahih tadi. Karena bagi mereka, itu bukan daripada Nabi. Itu rekaan kumpulan-kumpulan Muawiyah dan anak-anaknya, pengikutnya, untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan, membunuh cicit Nabi. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat-sangat tajam. Sangat-sangat tajam. Kebetulan pula, di kalangan ahli sunnah jamaah sekalian, sahabat Nabi bahkan tidak berpuasa pada 10 Muharram. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud.
Macam mana tu? Abdullah bin Mas'ud tidak berpuasa pada 10 Asyura. Alasannya apa? Alasannya kewajiban berpuasa 10 Asyura telah dicabut oleh Allah. Telah dicabut. Selepas Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan. Maka bila Allah sudah cabut kewajiban puasa Asyura, ya hilanglah kewajibannya. Hilang kewajiban mana? Dah jadi tak ada. Perintah tak ada, larang pun tak ada. Sunnah pun tidak ada. Kenapa aku mesti puasa? Bagi ulama yang lain, contohnya Asy-Syafi'i, suatu kewajiban ibadah, bila Allah sudah tarik, sudah gugurkan kewajibannya, maka hukumnya turun, bukan hilang. Turun daripada wajib menjadi sunnah muakkadah. Syafi'iyah memahami begitu. Puasa Muharram asalnya wajib. Setelah ditarik oleh Allah kewajibannya, diganti dengan kewajiban puasa Ramadan, lalu macam mana status hukum puasa Asyura ini? Karena sudah tidak wajib. Diturunkan kadar hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Ulama memahami begitu. Tapi Ibnu Mas'ud sahabat Nabi memahami tidak begitu. Asalnya wajib. Kalau sudah cabut kewajibannya, ya hilang hukumnya. Dah tak ada hukum. Sunat pun tidak. Jadi jika Ibnu Mas'ud tidak berpuasa, kerana Ibnu Mas'ud tidak lagi memandang wajib. Tidak, sunnah muakkadah tidak, sunnah pun tidak. Karena sudah ditarik. Tapi setengah Syiah memandang, tengok. Ahli sunnah wal jamaah di sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, itu ahli sunnah wal jamaah, maksudnya bukan golongan kami. Dia tak puasa. Karena mereka tidak yakin puasa itu perintah Nabi, kata mereka. Salah. Sunnah melihat Ibnu Mas'ud tak puasa, salah. Ibnu Mas'ud tak puasa bukan karena menganggap Subhanallah itu hari naas, hari bencana. Tapi faham Ibnu Mas'ud kerana hari ke-10 itu kewajiban puasa telah ditarik balik sehingga hilang lagi kewajiban. Bila hukum wajibnya hilang, ya sudah. Status hukumnya dah tak ada lah. Wajib tidak, sunnah muakkadah tidak, sunnah pun tidak, mustahab pun tidak. Sudah. Sebab itu tak puasa. Tidak ada sahabat yang tak puasa. Abdullah bin Mas'ud itu bukan sebarang sahabat biasa je mas sekalian. Itu ulama Syiah, ra'a fuqaha Syiah, ahli fiqh Syiah, khasnya Syiah Isna Asyariyah, seperti mana Ali Al-Sistani, ini yang terkenal, ulama Syiah yang terkenal, yang dianggap pakar hukum hakam lah, Ali Al-Sistani. Apa kata beliau? Anna sauma yaumi Asyura makruh tahrim. Puasa Asyura itu hanya makruh tahrim. Dekat-dekat haram dah. Orang dilarang untuk berpuasa. Kan hukumnya makruh tahrim. Tengok. Kalau nak puasa juga, kenapa tidak diharamkan saja? Mereka hanya kata makruh tahrim. Karena tak haram. Karena yumkin al-iktifa, karena mungkin boleh berpuasa, tetapi memadailah berpuasa tidak minum. Makan boleh. Hanya puasa tak minum. Daripada tak minum air lah. Tasabbuhan bi'atasil Husain wa ailatihi fi dzalika yaumil ma'sawi. Untuk merasakan betapa perih dan sakitnya dahaga yang dialami oleh Husain bin Ali serta keluarganya sebelum dibantai. Itu orang Syiah begitu. Tak boleh puasa. Walaupun tidak haram, tapi makruh tahrim. Kalau ditanya, kenapa tak kamu hukum haram saja? Boleh. Puasa boleh, tapi puasa tak minum. Kalau puasa tak makan, tak boleh. Kalau saya tak minum dan dahaga, itu boleh. Untuk merasakan, menghayati
betapa dahaganya cucu Nabi Husain bin Ali dan keluarganya sebelum mereka dibantai. Pelik ya? Dia pelik. Sebab itulah mereka berkata apa? Anna qatlal Husain wa ahla baitihi wa syi'atihi ala yadil Umayyin dafa'al Bani Umayyah ila al-ihtifal biyaumil ashir. Sesungguhnya kejayaan membunuh Husain bin Ali, membantai ahli keluarganya yang dilakukan oleh golongan Umayyin, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Itulah yang mendorong mereka itu sesungguhnya melakukan ihtifal, pesta. Mereka berpesta, mereka bersyukur. Tapi untuk menutupi kegembiraan mereka atas kejayaan mereka membantai cici Nabi dengan berpuasa. Katanya. Wa min huna batu ahadits maktubah. Jadi sinilah mereka berani mereka cipta hadis palsu katanya. Za'amu anna li Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'asum yaumul asr Muharram farohan masrurun. Mereka mendakwa bahwa Nabi berpuasa dan menyuruh umatnya berpuasa sempena 10 Muharram karena hendak menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran. Apa itu? Itu bohong. Kata Syiah menuduh. Itu hanya rekaan Umayyin. Hadis itu hadis palsu yang dipalsukan oleh golongan Umayyin. Bagi menutupi kejahatan mereka membantai cucu Nabi. Sedasar itu pandangan Syiah ya terhadap apa namanya? Puasa Asyura ini. Kan berbeda sama sekali dengan apa namanya? Ahli sunnah. Ahli sunnah jelas tadi melihat ada ibadah khas disuruh. Apa itu? Puasa. Sempena apa? Nabi jelaskan dah, dan Nabi akui. Iya. Ribuan tahun dahulu, Musa dan kaumnya diselamatkan daripada kejaran Fir'aun dan tentaranya. Sebagai tanda syukur berpuasa. Bermakna orang Islam bergembira dengan diselamatkannya Musa. 10 Muharram. Itu ahli sunnah wal jamaah. Syiah kata tak. Mana boleh hari naas di hari gembira, hari pesta. Itu hari bencana. Kita wajib sedih. Karena kehilangan cucu Nabi. Kamu malah jadikan hari gembira. Dan kamu berani mereka cipta hadis palsu. Wow, tengok. Perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah dalam memandang 10 Muharram. Tengok. Yahudi memandang sebagai hari pesta. Ya. Yahudi memandang, melihat, menganggap 10 itu hari pesta. Sehingga setengah mereka hari cuti umum sebelum kita mengisytiharkanlah. Dianggap hari raya. Sebagian kecil Yahudi berpuasa. Umat Islam itu hari ibadah. Karena sebelum pun Nabi pindah ke Madinah, Nabi dah biasa puasa. Di Makkah, orang Jahiliyah pun berpuasa. Bahkan ramai ulama Islam jamaah menganggapnya wajib puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sisi pula, itu bohong. Kamu mereka hadis. Kami tak percaya. Yang pasti seluruh umat Islam tahu. Cucu Nabi dibunuh kejam. Tentara Yazid bin Muawiyah itu pada 10 Muharram. Ini bukan hari pesta, ini bukan hari ibadah, ini hari duka cita. Dan sekarang makin tajam ya pembiayaan seperti itu. Mula-mula sebenarnya tidak
Seluas itu perbezaan. Tidak seluas dan setajam sedalam itu perbezaan pendapat. Asal mulanya dahulu. Ya, karena masa sudah berjalan-jalan dan saya ulangi sekali, sedikit sebanyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ya, jadi ini. Sehingga memang perbezaannya sangat dahsyat ya Muslim. Suatu kalaulah dua kumpulan ini sama ada ahli sunnah wal jamaah dengan syiah, atau mungkin juga ahli sunnah jamaah dengan Yahudi, Zionis, ataupun mungkin syiah dengan Yahudi, Zionis, kalaulah ada istilahnya sulutan api sikit pun pasti terbakar. Ya, kalaulah terusik sedikit hubungan antara ini, perangnya mas kalian. Ahli sunnah wal jamaah dengan syiah, perang kalau tersebut sedikit saja, diusik sedikit aja. Syiah dengan Yahudi, demikian juga. Yahudi dengan ahli sunnah, iya. Karena memang punya background sejarah yang sangat panjang. Walaupun pada mulanya hanya berbeza, ya kecil-kecil saja. Yang biasa, mungkin masih bolehlah diberi tolak ansur pada mulanya dahulu kala. Mungkin pada generasi sahabat, ya masih bolehlah diberikan tolak ansur perbedaan itu. Tapi bila baginda sudah wafat, Amirul Mukminin, sahabat yang 4 sudah wafat, diganti kerajaan Umayyah, diganti kerajaan sebenarnya sekarang sudah ini punya negara sendiri, yang ahli sunnah punya negara sendiri, yang syiah punya negara sendiri, yang Yahudi punya sendiri. Memang tidak mudah. Kita dakwahkan pemahaman kita kepada mereka, tentu mereka tidak mau menerima. Mereka mendakwahkan pahaman mereka kepada kita, pastinya kita pun menolak. Coba. Suatu kalaulah tidak ada upaya. Kalaulah bukan upaya usaha untuk mendekat. Tapi mesti ada upaya usaha supaya jangan terlalu renggang. Paling tidak. Kalaupun kita tidak mampu mengusahakan supaya boleh merapat ketiga ini, tapi paling tidak wajib ada usaha untuk melakukan perbuatan. Jangan sampai hubungan ketiga ini makin renggang, makin luas dan dalam jurang perbezaannya. Kalau itu berlaku memang sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi tidak mudah. Karena masing-masing tiga ini boleh jadi melihat lawannya itu sebagai musuh. Alhamdulillah kita jauh dari negara konflik jemaah sekalian. Tapi coba lihatlah di Yaman. Antara Sunni dan Syiah. Arab Saudi masuk campur bantai di Syria. Tengok di Syria sekarang. Di Lebanon. Di Irak. Irak yang majoriti Syiah, tapi era Saddam Hussein minoriti Sunni memerintah. Ya, minoriti Sunni merintah Saddam Hussein dahulu. Dia jatuh, sekarang tengok siapa yang kuasa. Sementara di Yaman, sebaliknya. Jadi gaduh. Diharap-harap negara yang ini tidak sampai berangkat senjata. Tengok Iran dengan Arab Saudi, dengan Allah. Dan mereka ini sangat berdekatan.
Itu belum kita dengan Yahudi benci, Iran dengan Yahudi pun benci. Yahudi dengan Palestina yang Sunni pun benci. Yahudi dengan Syiah, Iran Syiah pun benci. Coba. Paling tidaklah sesama Muslim, yakni Muslim Sunni. Kalaulah Muslim Sunni belum dapat maknanya menahan diri supaya jangan saling serang menyerang, paling tidak dengan Sunni. Sesama Sunni adalah kita rapatkan. Berbeza pendapat boleh, tapi jangan sampai ahli sunnah wal jamaah ini berpecah. Berbeza pendapat biasa. Tapi kalaulah antara A dan B sama-sama ahli sunnah wal jamaah, kemudian seakan-akan musuh melihat yang tak sama dengannya musuh, ingin saling menjatuhkan. Bahaya sungguh. Bagaimana kita akan dapat mengalahkan musuh kita yang sebenar-benarnya di luar kita, jika sesama kita, satu rumah dengan kita, satu bumbung dengan kita, satu baju dengan kita. Namanya rumah, bumbung, baju ahli sunnah wal jamaah. Gaduh, bayangkan, coba. Pelik tu jemaah sekalian. Okeylah, konon di Pakistan ada masjid Jumaat kena bom. Masjid Syiah. Lain kali pula masjid ahli Sunni dibom lagi. Ialah itu Syiah dan Sunni. Memang nampaknya susah. Tapi kalau tidak boleh bersatu, tolonglah masing-masing menahan diri untuk tidak bergaduh. Paling tidak. Yang pelik bin ajaib di Afghanistan. Majoriti ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan. Majoriti Afghanistan ini muslim ahli sunnah wal jamaah. Tapi tengok, siapa saja yang naik, pasti ada yang memusuhinya. Pulingkan, diserang lagi. Siapa itu naik, diserang lagi. Sampai bila kata seterusnya? Kalau itu perpecahan mereka itu ada karena perbedaan agama? Tidak, agamanya sama. Bahkan madhabnya pun sama, ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah agama sama-sama Islam, madhab kebanyakannya ini ahli jamaah, kenapa mereka sampai berperang, bahkan membunuh satu dengan yang lain? Atas dasar apa? Apa penyebabnya? Lagi-lagi penyebabnya kepentingan politik. Satu, kita berharaplah orang Muslim yang minatlah dalam grup. Tolong ada hadnya. Utamakan agama. Perpaduan sama Islam. Melebihi daripada segala-galanya. Jangan sampai kepentingan fahaman politik kita mengatasi segala-galanya sehingga kita rela mengorbankan perpaduan sama Islam. Itu kita benar-benar berada di ambang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Quran kata, Nabi kata, bila kamu tengok ada dua orang Muslim bergaduh, aslihu bainahuma. Muslim, B Muslim. Kita melihat Qurannya, kita adalah jadi Muslim, pendamai. Namanya pendamai, kita mesti berdiri di tengah, bukan berpihak. Bukan kita tak apa kalau saya bersokong A supaya A lebih kuat. Karena dia kuat akhirnya dapat bantai B. Itu bukan perintah Quran. Perintah Quran bila ada dua orang Muslim bergaduh, hendaklah Muslim ketiga ini menjadi pendamai. Dan untuk jadi pendamai boleh diterima A dan B, jangan berpihak pada A dan B. Mesti betul-betul berdiri di tengah. Tujuannya hanya satu, macam mana agar dua-duanya mau berdamai. Tapi kalau kita memilih, saya sokong B, saya sokong, ya bila nak selesai?
Inilah jamaah sekalian, bila meletakkan satu kepentingan diri mengatasi segala-galanya. Bahwa sedangkan agama itu adalah nomor satu. Kepentingan agama hendaklah berada, hendaklah untuk dan berada di atas semua golongan. Saya ulangi. Kepentingan agama Islam itu adalah untuk dan berada di atas semua golongan. Jangan kepentingan agama diletakkan di bawah, yang di atas segala-galanya. Sehingga kepentingan agama malah dikurbankan. Itu sedih sekali. Kalau itu berlaku jamaah sekalian, tak tahulah apakah ini isyarat bahwa kiamat sudah dekat. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebab ada kan satu riwayat mengatakan tanda kiamat itu ya ini layak pol Qur'ani ila rasmu. Walaupun riwayat itu dipetikaikan, ada yang mengatakan itu asar. Quran tinggal tulisan. Walazalu minal islami ila ismuh. Dan yang tinggal daripada Islam hanya nama yang Islam. Dalam IC Islam, semuanya Islam. Tapi hanya nama ya. Kalaulah Islam tinggal nama maknanya, maknanya kiamat tak lama lagi lah. Kalau gunalah cara berfikir terbalik, maknanya menyebabkan kiamat itu cepat berlaku, perangai kita lah. Perangai manusia lah yang menyebabkan kiamat ini dah dekat. Kalaulah kita mau kiamat ini lama, ya pastikan Quran itu bukan hanya tulisan. Islam itu bukan hanya nama, kan begitu kan? Maaf mukhalafahnya. Tapi itulah, ya Allah, ya Tuhanku. Ya mas sekalian, dengan ikhlas dan rendah diri saya memintalah, merayu pada kita semua umat Islam, tak kira siapapun. Apabila kita berdoa pada Allah, lepas solat ke malam hari, ke pagi hari, tolonglah selitkan doa. Mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu umat Islam hari ini dapat bersatu padu. Walaupun mungkin berbeza faham. Tolong selitkan doa ini. Mohon pada Allah agar Allah tetap menjaga persatuan, perpaduan sesama umat Muslim. Walaupun mungkin berbeza fahaman. Karena minta maaf. Kalaulah riwayat tentang soalan ahli kubur itu kita terima. Yang satu di antara pertanyaan yakni man ikhwanuka, siapa saudara mara kamu? Dan jawaban yang betul kalau kita ingin selamat daripada siksaan malaikat, kita kata al-muslimuna wal muslimat, al-mu'minuna wal mu'minat ikhwani. Mukmin laki, mukmin perempuan, muslim laki, muslim perempuan, itulah saudaraku. Waktu itu kita tak pandang fahamannya apa. Asal dia mukmin, asal dia muslim, warna kulit hitam ke, putih ke, sabu matang ke, bangsa apa ke, tutup bahasa apa, yang penting mukmin, itu saudaraku. Macam mana kita nak mampu menjawab mukmin laki, mukmin itu saudaraku? Kalau di dunia kita tak menganggap dia saudara sebagai musuh. Macam mana coba? Hari ini Muslim menganggap B ini musuhnya. Katakanlah. Tiba-tiba minggu depan mati. Ditanya malaikat, siapa saudara kamu? Saudaraku yakni cuma nak sebut. Kalau dia jawab lain, selain mukmin laki, mukmin perempuan, muslim laki, mukmin perempuan, saudaraku, salah jawaban itu. Selain yang betul hanya itu saja. Sedangkan
Mampukah dia menjawab macam tu? Mukmin lelaki, mukmin perempuan saudaraku. Sedangkan seminggu sebelum mati, melihat B, melihat C, melihat orang lain, musuh yang mesti dinyahkan. Coba. Ngeri, sangat ngeri jamaah sekalian kalau kita pikir secara terbuka, ikhlas, hadis-hadis Nabi seperti ini. Sebab itulah, di samping kita tentulah berlindung pada Allah, tidak mau melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang terang-terang salah ini. Tolonglah, selitkan ya. Setiap kali berdoa tu tolong selitkan satu di antara kita mohon pada Allah. Mohon pada Allah agar Allah pelihara dan jaga perpaduan, persatuan, keutuhan umat muslim sebagai saudara. Walaupun mungkin berbeza fahamannya, berbeza kepentingan duniawinya, tapi agar setiap muslim ini tetap mampu melihat muslim yang lain sebagai saudaranya. Dan kena jujur, bukan pura-pura saudara. Sebab Nabi kata, kalau itu saudara, dia susah kita tolong. Dia sakit, kita ziarahi. Dia ada musibah, kita ikut susah. Dia dapat kejayaan, kita ikut gembira. Itu baru saudara. Tapi kalau melihat saudara mukmin kena musibah, dia tepuk tangan. Mendengar mukmin lain dapat kesenangan, dia demam. Nah, itu saudara macam mana? Inilah yang setan tidak mudah. Hidup akhir zaman ini memang tidak mudah kalau kita melihat. Dahlah kita ini dengan Syiah memang jauh perbezaannya. Kita tak suka mereka, mereka pun tak suka kita, walaupun sama-sama Muslim. Dahlah kita dengan Yahudi tak suka, Yahudi benci kita. Aduh. Bagaimana pula yang ahli sunnah wal jamaah, sama-sama payungnya, bajunya, rumahnya, tapi berpecah. Bukan kerana musuh kita sehari bidu makin banyak. Sedang kita bersatu padu sekalipun katalah menghadapi tak lebih 3 juta Yahudi pun kita masih tak mampulah. Yahudi walaupun 3 juta, orang Muslim walaupun adalah lebih berapa juta sekarang? 2 juta. Nampaknya masih belum mampu. 2 bilion. 2 bilion pun tak mampu menghadapi 3 juta. Coba. Ini perlu kita fikir masih. Sebab itu kalau kita hanya mampu doa, tolonglah kita telitkan doa itu pada Allah setiap kali kita berpeluang berdoa. Ini benar-benar saya merayu pada jamaah sekalian, karena itu saja mungkin yang dapat kita usahakan. Ya, agar umat Islam khasnya di negeri ini tetap merasa sebagai tubuh badan yang satu. Sebagaimana yang disabda oleh Nabi. Tidak memandang yang lain sebagai musuh, sebagai penghalang, tapi betul-betul sebagai kawan yang kita akan tetap akui dunia akhirat kita. Karena kawan, mana kita saling jaga harga diri dia, tidak saling menjatuhkan, saling menghormati, menghargai. Beza pendapat, ya wajarlah, biasa sekali. Itu jamaah sekalian, sengaja saya sampaikan malam hari ini. Selingan daripada tajuk asal, karena saya merasa perlu menyampaikannya. Tajuk asal pertanyaan yang penting yakni bahwa anggapan yang mengatakan puasa Asyura itu mencedok sipi ajar Yahudi itu tak betul. Hadis ke nomor 2 tadi difahami tak tepat. Sebab hakikatnya bukan begitu. Ya. Belum lagi fahaman Syiah terhadap fahaman ahli sunnah tentang Asyura itu pun perlu diluruskan. Ya. Luruskan. Mudah-mudahanlah dengan penjelasan yang tak seberapa ini dapatlah membantu kita untuk menggali lebih jauh apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Nabi-Nya tentang ajarannya ini.
Yang benar dari diri saya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang silap dari kelemahan saya sendiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.